Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Selamat pagi teman-teman Millennial Academy. Pada video kali ini kita akan membahas tentang parallel structure untuk subordinate conjunction dan juga comparison. Jadi parallel structure itu sangat banyak muncul di soal TOEFL ya. Yang mana itu yang parallel structure itu adalah kesesuaian atau kesetaraan antara suatu bentuk bagian dari kalimat dalam sebuah soal. Oke. Jadi yang pertama kita masuk dulu di subordinate conjunction. Jadi untuk yang coordinate conjunction, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada and, ada but, ada or. Semua ini apapun yang muncul di depan atau sebelumnya itu harus sama atau benda yang sama atau kata yang sama, frase yang sama yang muncul di bagian selanjutnya. Jadi conjunction sini dia menghubungkan dua hal yang setara. Jadi paralel itu kita bisa artikan setara ya. Setara ini itu dalam struktur. Oke, kita akan lihat satu persatu struktur apa saja yang harus setara. Nah, yang pertama, coordinate conjunction itu bisa menghubungkan atau menggabungkan yang namanya noun atau kata benda. Kalau teman-teman lihat di sini untuk kata benda manager, assistant manager. Nah, jadi ingat yang dikatakan setara itu adalah strukturnya ya, bukan jumlah katanya. Ingat teman-teman, bukan jumlah katanya. Kalau di sini the manager ini merujuk sama satu orang benda. The assistant manager ini juga satu orang benda. Jadi sama-sama benda itu setara. Walaupun ini tiga kata, ini cuma dua kata. Tapi dia sama-sama merujuk sama orang, noun ya, noun person. Yang kedua, teacher, lawyer. Nah, di sini dia menggunakan but untuk menghubungkan sebuah kata benda untuk profesi dan kata benda untuk profesi juga di sini. Jadi dia setara ya teman-teman. Yang ketiga, hiking and kayaking. Nah, di sini hiking dan kayaking ini dua kata benda. Oke, sama-sama tentang profesi. Oke. Sama-sama tentang kegiatan ya di sini. Oke, itu yang pertama. Jadi coordinate conjunction bisa menghubungkan kata benda. Coordinate conjunction juga bisa menghubungkan atau menggabungkan dua verb. Ketika teman-teman menggunakan dua verb dalam kalimat harus setara ya. Ketika ada and, but, or so maka dia harus setara. He only eats and sleeps. Di sini kata kerjanya eats and sleeps itu digabungkan karena dua kata kerja menggunakan and ya. She invites us to her home but never talks with us. Jadi di sini selain sederhana seperti ini, kata kerjanya bisa juga berbentuk frase ya. Invite us to her home but never talks with us. Jadi di sini kita bisa lihat invite us and talk with us. Ini dua kata kerja kegiatan yang dilakukan oleh sebuah subjek dan kita menghubungkannya menggunakan conjunction. Atau bisa juga menggunakan or sebagai conjunction tapi dia tetap you can stay home or go to the movies with us. Ya. Di sini kalau teman-teman lihat can stay home itu adalah bentuk kata kerjanya atau kegiatannya dihubungkan dengan conjunction or go to the movies with us. Jadi ingat bukan jumlah kata ya yang perlu teman-teman perhatikan tapi kesetaraan struktur. Di sini dia berbentuk kegiatan yang bisa dilakukan. Di sini juga kegiatan yang bisa dilakukan. Activity sama. Jadi sama-sama menunjukkan activity, dua activity. Oke, itu yang perlu teman-teman pahami. Parallel structure itu kesetaraan antara dua hal yang digabungkan. Kita masuk di adjective. Jadi dia bisa juga menggabungkan adjective ya. Contoh sincere and nice. Contoh lagi short and but difficult atau interesting or boring. Jadi dua-duanya kata sifat. Itu yang harus setara. Nah, yang berikutnya bisa juga dia menggabungkan noun phrase. Noun phrase itu yang mana seperti in the classroom, ini noun phrase namanya prepositional phrase, keterangan tempat. Oke. Nah, kalau di sini pakai keterangan tempat maka di sini juga harus
in front of the building. Oke, itu namanya setara. Kalau di sini cuma bilang in the classroom and the building itu salah karena dia pakai prepositional phrase di sini, makanya ini namanya non phrase di sini. Di sini juga harus pakai non phrase. Jadi sama-sama setara. Contoh yang lain. On my desk, nah ini pakai prepositional phrase, di sini juga in the drawer sama. Jadi sama-sama pakai phrase. Nah, yang terakhir kalau teman-teman bisa lihat di sini, you will be ready not at noon. Nah, di sini ada preposition dan di sini juga ada preposition. Ingat? Sorry. Di sini kita lihat dia menggunakan kata, tapi di sini menggunakan angka. Tidak masalah. Yang penting adalah dia noun phrase untuk menunjukkan waktu. Sama dengan ini, menunjukkan juga waktu at noon. Oke, teman-teman. Itu untuk phrase. Dan yang terakhir yang bisa teman-teman lihat dari parallel structure itu ketika dia menggabungkan klausa. Klausa itu berarti sudah ada subject dan verb dalam sebuah klausa. Jadi bisa saja and but also ini menggabungkan cuma subject verb. Contoh, what you say or ini conjunction ya, what you do. Di sini dia pakai subject verb and subject verb lagi. Nah, yang digabungkan di sini adalah klausanya. Jadi teman-teman bisa muncul di sini but you do. Oke, ini adalah klausa ya. Jadi dua klausa bisa muncul digabungkan dengan menggunakan conjunction. Tapi ingat kalau di sini pakai klausa what, maka di sini juga harus ada what-nya. Contoh yang lain. And di sini menggabungkan because I have to be, because I want to be. Di sini lihat ada subject verb dan klausa klausa menggunakan cause ini, because ini harus sama. Di sini pakai because, setelahnya juga pakai because. Di sini pakai what, setelahnya pakai what. Oke, atau bisa dia berbentuk klausa yang umum yang kita sudah pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Contoh, Mr. Brown likes to go home early, but his wife prefers to stay late. Oke, teman-teman. Jadi itu yang membahas tentang klausa, penggabungan antara klausa. Oke, itu saja untuk conjunction. Jadi teman-teman perlu perhatikan subject dan verb-nya itu di sini sudah lebih lanjut lagi. Karena lain subjek dan verb yang perlu teman-teman perhatikan adalah kesetaraan apa yang muncul jika ada but or and yang muncul di sini strukturnya harus sama. Strukturnya harus sama, benda yang sama. Jadi teman-teman ketika ada adjective sebelum yang ini, maka setelahnya juga harus ada adjective. Oke, ada noun sebelumnya, maka setelahnya juga harus ada noun. Noun phrase, ada klausa, begitu seterusnya. Oke, teman-teman, kita masuk di pembahasan yang kedua. Selain coordinate conjunction, hari ini kita juga akan bahas pair conjunction. Pair conjunction itu yang perlu teman-teman ingat adalah both and either or neither nor not only but also. Ini semua adalah pair conjunction. Artinya apa? Mereka sudah pair, sudah berpasangan, tidak bisa diganti. Jadi both pasangannya and, either pasangannya or, neither pasangannya nor, not only pasangannya but also. Nah, dia punya parallel structure juga. Mereka harus menggunakan parallel structure. Artinya, yang muncul di sini dan di sini itu harus sama strukturnya. Kalau dia kata benda di sini juga harus kata benda. Di sini adjective, sini adjective. Di sini noun phrase, maka di sini juga noun phrase. Kita masuk di contohnya ya. He wants either to go by train or to go by plane. Jadi ini pakai noun phrase. Sini juga by train or by plane. Jadi pakai noun phrase. Nah, di sini by train or by plane. Nah, di sini dia tidak pakai by lagi, dia pakai langsung train or plane. Jadi yang salah itu misalnya di sini pakai by train, terus setelahnya kita bilang or plane. Ini salah. Kenapa? Karena di sini noun phrase. Ingat dia harus setara, maka di sini juga harus pakai noun phrase. Oke. Nah, yang perlu teman perhatikan selain kesetaraan, contoh di sini ya. Teman-teman harus ingat pasangannya.
both pasangannya apa, neither pasangannya apa, dan either, dan begitupun not only. Ketika dia menggunakan pasangan yang salah, maka dia kalimatnya salah. Kalau ini muncul both or, otomatis salah. Teman-teman harus cari, sudah bisa mengenali, oh both itu pasangannya N. Sama dengan nor. Nor pasangannya apa? Nah, nor itu pasangannya neither. Nah, kalau either muncul dan nor berarti dia salah. Oke, selain harus setara strukturnya, juga harus benar-benar sesuai pasangannya. Karena dia sudah pair, sudah berpasangan. Oke, itu untuk pair conjunction, teman-teman. Yang terakhir untuk parallel structure itu ketika kita menggunakan comparison. Nah, jadi teman-teman, ini untuk dua hal yang berbeda, different ya. Untuk hal yang berbeda atau different, teman-teman bisa menggunakan ini untuk membandingkan. Nah, yang menjadi masalah adalah sebelum ini, sebelum more than dan setelah more than, setelah than ya, di sini dan sini sebelumnya. Nah, yang muncul itu harus setara atau parallel structure. Jadi strukturnya harus setara di sini. Apa yang muncul di sini setara dengan apa yang muncul di belakang. Nah, tapi kalau teman-teman membandingkan dua hal yang sama, oke, similar, nah, maka teman-teman bisa pakai ini, as, the same as, similar to. Nah, sama, kita juga harus menggunakan parallel structure di sini. Parallel structure di sini, parallel structure setelahnya. Oke, teman-teman perlu mengingat more than, than, less than, as, the same as, or similar to itu semua adalah comparison. Ketika membandingkan dua hal itu harus setara, yang dibandingkan harus paralel. Oke, kita lihat contohnya ya teman-teman. Nah, coba lihat di sini. My school is farther than your school. Nah, jadi yang dibandingkan adalah sekolah saya dan sekolah kamu. Nah, jadi struktur di sini harus sama. Tidak bisa kita bandingkan my school is farther than your kalau sini kata benda, sini misalnya your diligent. Nah, diligent itu kata sifat, itu salah. Mestinya dia kata benda dua-duanya. Oke, contoh lain ketika dia menggunakan prase ya. To be rich is better than to be poor. Nah, di sini menggunakan prase to be rich, maka di sini juga harus pakai prase to be poor. Oke, atau dia menggunakan klausa what is written is more easily understood than what is spoken. Oke. Jadi, teman-teman perlu perhatikan beberapa hal di sini, yang mana harus setara. Yang pertama itu dia yang muncul sebelum kata kerja. Oke, di sini coba lihat teman-teman, ada is. Nah, kebetulan saja dia di sini is. Apapun itu, sebelum kata kerja, ketika dia perbandingan ya, sebelum kata kerjanya, itu yang harus teman-teman setarakan dengan yang setelah than. Coba lihat di sini setelah than, ya. Di sini setelah than. Nah, itu yang setara. Yang di tengah-tengah ini tidak usah dibahas tidak usah kalian teman-teman istilahnya usiki, tidak usah teman-teman khawatir masalah apa yang muncul di situ. Yang perlu teman-teman perhatikan ketika soal TOEFL muncul perbandingan dan itu berhubungan dengan parallel structure adalah benda sebelum kata kerja dan setelah than untuk yang berbeda. Nah, kalau yang sama pasti sebelum kata kerja dan setelah as dan to ini. Contoh ya. The car is, sebelum is, ini ada their car. Ini yang kita bandingkan dengan setelah as, small house. Oke, ingat, walaupun dia di sini car dan di sini house, dia sama-sama kata benda. Ingat saya tadi tekankan parallel structure itu bukan kata, oke? Jadi teman bukan membandingkan kata tapi struktur atau bentuk. Kalau di sini kata benda, maka di sini juga harus kata benda. Noun phrase, sama-sama kata benda. Oke? Nah, lanjut. Lihat di sini. Renting those apartment cost about the same as. Ini ada perbandingan the same as. Tapi yang kita bandingkan adalah sebelum kata kerja. Ini cost adalah kata kerja. Jadi kebetulan saja kalimat-kalimat sebelumnya itu dia pakai is. Tapi yang penting kita tahu bahwa dia bukan selamanya is. Dia juga bisa kata kerja. Sebelum kata kerja cost, teman-teman bisa lihat di sini ada renting those apartments. About the same as, jadi renting those apartment itu dibandingkan dengan leasing them, menyewa apartemen dan sini menyewa dan menyewakan ya. Di sini aktif, di ini pasifnya ya. Di sini orang yang menyewa dan orang yang menyewakan. Jadi beda kata saja, beda kegiatannya. Nah, di sini dia sama-sama kata kerja noun phrase, renting yang pakai verb ing, maka di sini juga harus pakai verb ing.
atau gerund ya. Nah, jadi teman-teman bisa bandingkan. Yang terakhir, ingat sebelum kata kerja dan setelah perbandingan itu. Ya, kalau pakai similar maka perbandingannya similar to. Jadi setelah to-nya. Di sini the work that I did. Nah, di sini ada noun clause ya. Ada that I did. Nah, the work that I did. Maka di sini harus juga ada the work that you did. Nah, yang salah itu the work that I did is similar to that you did. Itu salah. Mestinya harus ada juga the work-nya. Oke, teman-teman. Ini materi untuk comparison yang harus parallel structure. Nah, terakhir kita akan lihat contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. He plans on traveling to exotic location, titik-titik, and playing a lot of golf. Di sini ketika ada koma, ini artinya mereka ada and di sini. Ini artinya parallel structure. Kalau di sini dia pakai noun phrase, traveling to exotic location, playing a lot of golf, and kira-kira apa di sini pilihannya? Dine, dines, dining. Lihat di sini pakai verb ing, di sini juga pakai verb ing. Maka yang tepat adalah Charlie, dining. Oke, harus setara. Di sini verb ing, di sini juga verb ing. Maka di sini tentu saja dia harus pakai verb ing. Jadi bukan hanya dua ya, satu and dua. Bisa saja 1, 2, kemudian and 3. Bisa membandingkan sampai 3. Tapi yang jelas dia setara semua, paralel semua. Oke, itu soal nomor 1. Soal nomor 2. He will find the keys neither under the bed or behind the sofa. Kita lihat di garis bawah ada would, the keys, or. Neither pasangannya bukan or, tapi apa? Nor. Berarti ini yang salah. Nah, ya nomor terakhir. What came after the break was even more boring than had come before. Oke, di sini ada kata than, maka ini kita bandingkan dengan sebelum kata kerja karena ini adalah perbandingan more ya, more than, more boring than. Tapi yang kita lihat, yang kita bandingkan adalah sebelum kata kerjanya di sini was. Jadi what come after the break. Nah, di sini ada clause what come after the break, maka di sini juga harus sebenarnya ada what had come before. Kenapa? Karena di sini yang dibandingkan sebelum kata kerja. Sebelum kata kerja ada kata what come after the break. Di sini tidak ada kata what setelahnya. Jadi dia tidak setara, dia tidak paralel. Maka jawabannya adalah delta. Oke teman-teman, itu saja materi. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan sampaikan di grup WhatsApp kita. Saya Mr. Ismail. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.